Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Reno Aprian SOCMAP, CIKNR, salah satu dosen S1 Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Hari ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pembelajaran. Jenjang pendidikan saya yang pertama S1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang diselesaikan pada tahun 2012. S2 saya Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang diselesaikan pada tahun 2015. Dan program S3, program doktor diselesaikan pada tahun 2021 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya salah satu pemegang mata kuliah kepemimpinan. Maka untuk hari ini saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah kepemimpinan. Dan alhamdulillah berkenaan dengan mata kuliah juga pada tahun 2021 saya diamanahi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai periode 2022 sampai dengan 2026, sehingga mata kuliah yang saya ampu ini relevan dengan penerapan ilmu secara teori maupun prakteknya. Deskripsi mata kuliah kepemimpinan yang ditawarkan pada S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Saya selaku dosen, pertemuan pertama memperkenalkan diri berupa profil, beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, pengabdian yang pernah saya lakukan. Selanjutnya menyampaikan rancangan pembelajaran per semester yang kami sepakati dengan mahasiswa. RPS tersebut juga yang bersifat tentatif, yang bisa dirubah dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah penyampaian RPS, dilanjutkan dengan membuat kontrak perkuliahan dengan kesepakatan keaktifan, kehadiran, sampai pada tahapan evaluasi mata kuliah yang saya ampu. Di sini khususnya adalah mata kuliah kepemimpinan. Dilihat dari lingkup keilmuannya bahwa mata kuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tentang ilmu kepemimpinan yang ditempuh sebanyak 3 SKS. Materi pembahasan berupa konsep dasar kepemimpinan dalam lingkup administrasi, organisasi, manajemen. Yang kedua, materi pembahasan berkenaan dengan visi, misi, strategi, dan indikator pencapaian kepemimpinan. Yang ketiga, fungsi dan peran kepemimpinan. Yang keempat, kaderisasi kepemimpinan. Yang kelima, teori kepemimpinan. Yang keenam, tipe dan gaya kepemimpinan. Yang ketujuh, motivasi dan dalam kepemimpinan. Yang kedelapan, budaya organisasi dalam kepemimpinan. Yang kesembilan, etika dan moral dalam kepemimpinan. Yang kesepuluh, teknik mempengaruhi dalam kepemimpinan. Yang kesebelas, teknik pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan disajikan untuk mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Administrasi Publik.
Capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan dalam pertemuan, maka mahasiswa yang pertama mampu menganalisis konsep dasar keterkaitan antara administrasi, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal pemimpin formal, informal beserta ciri-ciri pemimpin formal maupun informal. Capaiannya juga mahasiswa mampu merumuskan visi misi dengan baik di dalam organisasi, strategi pencapaian, dan indikator pencapaian dari kepemimpinan. Yang ketiga, capaian mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik fungsi dan peran kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik proses kaderisasi pemimpin secara formal maupun secara informal. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik teori-teori kepemimpinan. Yang keenam, capaian pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tipe-tipe kepemimpinan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik konsep motivasi, jenis motivasi, tujuan, dan teori motivasi. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang konsep budaya kepemimpinan dalam organisasi dan ciri-ciri budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah. Yang kesembilan, mahasiswa dapat menjelaskan etika, nilai dalam konsep kepemimpinan serta memberikan contoh kasus berkenaan dengan etika dan nilai berkenaan dengan kepemimpinan. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik proses, teknik, dan output mengenai proses mempengaruhi di dalam kepemimpinan maupun faktor yang mempengaruhi dalam pengaruhi orang lain di dalam kepemimpinan. Yang ke-11, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tahapan ataupun faktor dalam pengambilan keputusan. Materi yang disajikan berupa bahan kajian, konsep administrasi, konsep organisasi, konsep manajemen, konsep kepemimpinan, hubungan antara administrasi organisasi sampai pada kepemimpinan, konsep pemimpin formal dan informal beserta cirinya, visi misi, strategi, dan indikator kepemimpinan, fungsi dan peran kepemimpinan dalam mengidentifikasi peran pemimpin dalam berbagai dimensi. Bahan kajian juga berkenaan dengan kepemimpinan, bagaimana kader, konsep pengkaderan kepemimpinan, proses kaderisasi, baik itu proses kaderisasi secara formal dan informal. Disajikan juga materi bahan kajian yang berkenaan dengan teori-teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, otoriter, paternalistik, militaristik, karismatik, demokratis, liberal, dan laissez-faire. Bahan kajian juga dalam lingkup ilmu kepemimpinan berkenaan dengan proses dan jenis motivasi, tujuan motivasi, serta teori-teori dari motivasi. Bahan kajian konsep budaya di dalam organisasi, budaya organisasi yang kuat, dan budaya organisasi yang lemah. Materi juga yang disampaikan berkenaan dengan etika, nilai, moral kepemimpinan, serta mahasiswa diminta untuk melakukan analisis kasus berkenaan dengan etika, nilai, dan moral dalam kepemimpinan. Proses mempengaruhi dalam kepemimpinan, teknik mempengaruhi,
output atau keluaran dari proses mempengaruhi sampai pada kajian materi terakhir berkenaan dengan tahapan pengambilan keputusan, faktor mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan teknik-teknik dalam pengambilan keputusan yang disajikan dalam mata kuliah ilmu kepemimpinan. Metode perkuliahan yang pertama, perkuliahan secara tatap muka maupun secara daring melalui Zoom atau melalui Google Meet. Yang kedua, metode perkuliahan melalui kuis, penyimpulan materi dari dosen setiap kali setelah selesai pertemuan, dan juga disimpulkan materi di setiap pertemuan oleh mahasiswa di saat akhir perkuliahan. Yang ketiga, metode perkuliahan tugas resom yang berkenaan dengan materi, presentasi, studi kasus, analisis studi kasus, dan diskusi antar mahasiswa dan dosen maupun mahasiswa antar mahasiswa. Evaluasi dari proses pengajaran berdasarkan buku pedoman akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, bahwa evaluasi dilakukan dimulai dari kehadiran, instrumen evaluasinya berupa absensi 10%, keaktifan berupa instrumen penilaian tanya jawab dari dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa itu sebanyak 10%, tugas berupa instrumen laporan dengan penilaian 20%, ujian tengah semester berupa instrumen penilaian tes tulis dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan instrumen tes tulis 40%. Selanjutnya, bobot nilai dari proses pembelajaran berdasarkan buku pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai pada tahun 2021. Rentan nilai penilaian dimulai dari lebih dari 80, maka nilai huruf yang didapatkan adalah A dengan bobot nilai huruf 4,00. 77 sampai dengan 80 mendapatkan nilai huruf Amin dengan bobot nilai 3,75. 75 sampai dengan 77 mendapatkan nilai B+ dengan bobot nilai 3,50. 70 sampai 75 mendapatkan nilai huruf B dengan nilai huruf 3,00. 67 sampai 70 mendapatkan nilai huruf B- dengan nilai huruf 2,75. 64 sampai dengan 67 mendapatkan nilai C+ dengan nilai huruf 2,50. 60 sampai dengan 64 mendapatkan nilai huruf C dengan nilai huruf 2,00. 50 sampai dengan 60 mendapatkan nilai huruf D+ dengan nilai huruf 1,50. 40 sampai dengan 50 mendapatkan nilai D dengan 1,00, dan 00 sampai dengan 40 mendapatkan nilai huruf E dengan bobot nilai huruf 0 berdasarkan buku pedoman Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi, di mana sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan rancangan pembelajaran per semester.
Hari ini pertemuan yang kedua, kita memasuki materi berkenaan dengan dasar-dasar ilmu kepemimpinan. Kalau kita lihat dari bagan yang ada, ketahui bahwa seorang pemimpin itu tidak akan lepas dari segala kegiatan administrasi. Kemarin saat di semester awal Anda telah diajarkan itu administrasi, organisasi, manajemen. Nah, hari ini kepemimpinan itu adalah orang yang menggerakkan itu semua. Tentunya sangat penting di dalam kegiatan administrasi, organisasi sampai pada manajemen itu penting sekali seorang pemimpin. Karena sukses tidaknya kegiatan administrasi, kegiatan manajemen, organisasi ditentukan. Nah, kalau kita lihat kembali di bagan yang tersaji di depan ini, itu ada 4 bagan dalam dasar ilmu administrasi. Bagian yang pertama itu adalah administrasi. Masih ingat apa itu administrasi? Masih. Oke. Silakan. Namanya sebutkan. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, nama saya Siti Anissa. Menurut saya pribadi dapat saya definisikan administrasi merupakan proses kerjasama antara 2 orang ataupun hubungan sekelompok orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa ya. Oke, apa yang disebutkan oleh Anissa tadi benar, bahwa administrasi adalah proses kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah proses kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan ini dalam lingkup administrasi secara umum. Nah, kegiatan administrasi tadi akan tepat sasaran, akan lebih berguna kegiatannya di lingkup kegiatan organisasi. Masih ingat apa itu organisasi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nuria. Organisasi itu adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Haya. Nur Haya menyebutkan bahwa organisasi adalah wadah tempat orang-orang berkumpul untuk mencapai tujuan di lingkup ilmu administrasi. Jadi wadah-wadah kita berorganisasi itu adalah wadah tempat-tempat orang-orang untuk mencapai tujuan. Biasanya kan di dalam struktur organisasi itu terstruktur ketua, sekretaris, bendahara, dan organ-organ lebih di dalam satu organisasi. Nah, kegiatan organisasi ini juga akan berjalan apabila ada ilmu manajemen di dalamnya. Masih ingat apa itu manajemen? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isatari. Di sini ulun akan menjawab apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan evaluasi Pak untuk mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih Ansari ya. Apa yang disebutkan Ansari tadi juga, bahwa ilmu manajemen itu tidak lepas dari proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sampai pada tahap evaluasi. Sehingga apa yang disebutkan oleh teman-teman Anda tadi itu tidak lepas dari kegiatan manajemen. Tujuan akan tercapai apabila prosesnya penuh perencanaan.
Organisasi akan tercapai apabila prosesnya perlu perencanaan juga. Sehingga arah pengembangan organisasi itu perlu ilmu manajemen tadi yang disebutkan oleh Ansari. Perencanaan, pengorganisasian itu adalah pemilahan. Si A kerjanya apa, si B kerjanya apa, si C kerjanya apa. Itu pengorganisasian, pemilahan sumber daya. Pengawasan, sampai mana pekerjaan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi, dilakukan evaluasi, apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Ilmu manajemen itu sangat penting di dalam kegiatan organisasi. Nah, lingkup itu ditentukan oleh pemimpin. Nah, kalau ya secara ilmuwan, pemimpin itu adalah orang atau kedudukan seseorang di dalam organisasi. Itu adalah pemimpin. Kedudukan seseorang di dalam organisasi. Nah, seseorang pemimpin itu wajib memiliki ilmu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dari administrasi, organisasi sampai pada tidak lepas dari pengaruh seseorang pemimpin. Nah, sehingga kalau Bapak lihat dari bagian ini, keempat bagian ini, dasar-dasar ilmu kepemimpinan itu tidak akan lepas dari segala kegiatan, dari administrasi, organisasi, manajemen sampai pada kepemimpinan. Tidak akan lepas. Nah, kalau kita gabung semua bagian ini, semua gabung ya dari segala bagian, maka bisa kita simpulkan kan? Kita simpulkan bahwa tidak akan lepas dari segala kegiatan kepemimpinan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyimpulkan apa yang sudah Bapak jelaskan. Perkenalkan, saya Mauda. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa administrasi adalah sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana orang tersebut diwadahi di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi itu tentunya memiliki sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus bisa memanajemen, di mana di sana terdapat sebuah perencanaan, terus pengorganisasian, pengawasan, dan juga evaluasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebuah kepemimpinan itu diperlukan, di mana seorang pemimpin itu mengendalikan anggota-anggotanya, mempengaruhi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya sudah bisa menyimpulkan konsep dasar dari ilmu kepemimpinan. Karena segala ilmu itu kita harus mengetahui dasarnya, dasar dari segala ilmu, dasar konsepnya sampai pada proses tujuan dari segala kegiatan itu. Nah, tadi disebutkan bahwa administrasi adalah proses kerjasama sekelompok dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Tujuan itu akan berhasil apabila di dalam suatu organisasi. Biasanya juga di dalam suatu organisasi karena dua orang atau lebih. Organisasi tadi juga disebutkan berstruktur, terbagi dari beberapa unit. Nah, kegiatan organisasi ini juga itu berkenaan dengan ilmu manajemen, perencanaan, pengendalian, organisasi, sampai pada tahap evaluasi. Nah, kegiatan semua manajemen ini ditentukan oleh pemimpin di dalam organisasi. Nah, itu ya dasar dari segala kegiatan ilmu kepemimpinan. Suksesnya kegiatan administrasi, suksesnya kegiatan organisasi dan manajemen melalui perencanaan tadi itu ditentukan oleh
pemimpinnya. Makanya di dalam organisasi itu ada tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan itu berupa, kalau ilmu kepemimpinan itu adalah visi dan misi di dalam organisasi. Nah, seorang pemimpin itu memiliki visi dan misi dalam organisasi. Nah, makanya visi misi itu harus tertuang jelas, harus dihayati semua kalangan organisasi, bukan hanya slogan saja. Nah, apabila visi misi tadi dihayati oleh anggota organisasi dan dipahami oleh anggota organisasi, maka tujuan itu akan tercapai. Nah, itu lingkup ilmu administrasi. Tujuan bersama, tujuan kegiatan organisasi tertuang pada visi dan misi. Itu ya, jelas ya. Tujuan itu tertuang pada visi dan misi. Pemimpin itu merumuskan strategi pencapaian, indikator pencapaian, program kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, lingkup-lingkupnya tidak lepas dari kegiatan apa yang ada di bagian ini. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, dapat dipahami ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu berkenaan dengan tujuan ataupun visi misi. Karena dalam setiap organisasi wajib memiliki visi dan misi. Nah, visi misi, program, strategi pencapaian. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sesuai dengan yang kita sepakati di awal berkenaan dengan rancangan pembelajaran per semester kita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.